Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan mengembalikan anak perempuan kepada orang tuanya. Keutamaan merawat anak perempuan yang dikembalikan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 44 berkenaan tentang larangan berharap anak perempuan itu meninggal. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, maka dia tidak boleh mengharapkan anak perempuan tersebut wafat. Silakan dibaca hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Salasa Rasulullah Hadatsana Abdullah bin Ubay Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Harith an Abi Rawwa. Lafadznya berbeda tapi intinya sama. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak perempuanmu, anak-anakmu khosyatan imlak, karena takut miskin. Karena Allah yang ngasih rizki. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Ar-Razzaq, yang ngasih rizki. Dia punya Ar-Rahman, dia punya Ar-Rahim. Semuanya dapat rizki dari Allah. Tapi kadangkala kita ini khawatir rizki dari Allah, khawatir nggak dapat. Cuman jatahnya beda tiap harinya. Ada yang sedikit jatahnya, ada yang banyak jatahnya, tapi pasti dapat. Nggak mungkin ada yang nggak dapat rizki, pasti dapat. Lawang orang gila saja bisa hidup. Orang gila nggak kerja. Logikanya uang dari mana dia bisa makan? Tapi dia bisa hidup. Bahkan gemuk-gemuk orang-orang gila itu. Bahkan ketika COVID kemarin sehat-sehat mereka. Yang meninggal justru orang yang normal. Yang gila malah sehat-sehat. Ini menunjukkan bahwa Allah tak kasih rizki kepada orang-orang gila itu. Meskipun orang-orang gila itu tidak memiliki sebab-sebab rizki, tapi Allah kasih. Nah, kalau orang gila saja Allah kasih, maka seharusnya yang normal seperti kita, apalagi yang udah ngaji, itu seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti kasih rizki kepada anak-anak kita dan juga kepada diri kita. Nggak boleh takut, tidak boleh takut atau khawatir bahwa aduh kalau banyak anak isoro. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, Bu, sampai nggak nambah anak, walah apa?
loro ais angele minta ampun kok nambah. Khawatir. Nah, nanti ini ada rinciannya, nanti saya akan jelaskan insyaallah. Jadi ketika dia berharap kematian anak-anak perempuan karena khawatir takut rizki, maka ini bentuk penyimpangan terhadap tauhid. Bahkan tauhid rububiyah. Karena Ar-Razzaq itu adalah bagian dari rububiyah Allah Azza wa Jalla. Bagian dari af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, termasuk Ar-Razzaq. Tadi yang pertama Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, yang kedua Allah berfirman dalam surah Al-Isra bahwa Allah yang memberi rizki kepada anak-anak perempuan. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Said Ruslan, wal banatu qad tuftahu bihinna abwabul khairi wal barakat. Dan anak-anak perempuan itu, kata Syekh, terkadang justru dengan sebab mereka itu dibukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah, dan al-Imam Ahmad rahimahullah, idza wulida li ba'di ashabihi bintun, apabila salah seorang sahabatnya setiap kali melahirkan anak perempuan. Jadi al-Imam Ahmad rahimahullah, dia punya seorang sahabat bernama Yahya. Yahya ini punya 7 anak perempuan. Setiap lahir satu anak perempuan, dia kasih tahu Imam Ahmad kalau dia melahirkan lagi satu anak perempuan. Kemudian apa kata Imam Ahmad kepada si sahabatnya ini? Absyir, bahagialah, fa innal anbiya'a kanu aba'a banatin. Karena sesungguhnya para nabi itu mereka semua adalah abaul banat, bapaknya anak-anak perempuan. Karena kalau gak ada anak perempuan yang lahir dari para nabi, silsilahnya berhenti. Maka Rasul SAW termasuk di antara nabi yang memiliki anak perempuan. Rasul SAW berbicara kepada Aisyah ketika Aisyah merasa cemburu dengan Khadijah. Rasul SAW mengatakan, dan dari Khadijah lah aku memiliki anak-anak perempuan. Kemudian yang kedua, hatta yakmila imanuhu. Yakmalu, ya. La budda an ya'taqidal insanu annallaha huwar razzaq. Wajib bagi setiap orang meyakini bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq. Keyakinan ini jamaah. Kalau orang kaya, insya Allah dia nggak ada khawatir terhadap rezeki. Keyakinan Allah memberi rezeki ini justru biasanya akan diuji ketika orang itu serba kekurangan. Anaknya mondok, kemudian banyak, kemudian kerjanya serabutan, terus dia muter otak bagaimana caranya bayar pondoknya, bagaimana bayar sekolahnya, terus ini harus kerja apa buat nutupin biaya-biaya itu. Nah, ini akan diuji keyakinan dia tentang Ar-Razzaq. Apakah dia yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, atau dia malah justru putus asa terhadap Allah Ar-Razzaq. Kalau dia yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, maka tugas dia hanya berusaha. Teringat pepatah yang sering disampaikan oleh Al-Ustadz Ridwan rahimahullah dulu, alaina bil harakat fa'alallahil barakat. Tugas kita itu hanya harokat, hanya bergerak, hanya usaha. Udah gak usah mikirkan hasilnya. Fa'alallahil barakat. Dan tugas Allah itu adalah memberi keberkahan. Jadi gak perlu mikirkan ini nanti dapatnya seberapa, udah usaha saja. Nah, ini akan diuji.
bagi orang-orang yang kurang mampu biasanya. Kalau orang-orang kaya, apalagi tauhidnya kuat, dia nggak mikir itu. Justru dia mikir bagaimana berinfak. Karena kalau orang kaya dan tauhidnya kuat, dia paham bahwa semua kekayaannya akan dihisab. Nah, tapi kalau orang-orang miskin yang dia nggak punya harta, maka dia diuji dengan kesabaran dia. Dia diuji dengan kesabaran dia. Baik. Hendaklah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, yarzuqu may yasha bighairi hisab, yang memberi rizki pada setiap orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas, hatta yakmalu imanuhu, sampai yakmala imanuhu, sempurna imannya. Karena seseorang itu dia nggak mungkin diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal sebelum rizkinya sempurna. Ketika rizkinya sudah habis, maka orang itu akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah kenapa ketika orang yang sakit dan sakitnya mengantarkan kepada kematiannya, ketika rizkinya sudah sempurna, antum mau kasih dia makanan apapun gak akan masuk ke perutnya. Dia pasti muntahin itu makanan, karena rizkinya sudah sempurna, sehingga tinggal menunggu sakaratul maut. Tapi kalau orang rizkinya belum sempurna, dia sakit dikasih makanan masih nerima. Tapi ketika sakitnya itu mengantarkan kepada ajal dia, antum mau kasih obat apapun, mau kasih makanan apapun, semuanya akan muntah. Tubuhnya nggak nerima, karena itu bukan bagian dari rizkinya. Dia udah nggak nerima rizki makanan. Dia hanya menunggu rizki, habisnya rizki oksigen. Dan habisnya rizki oksigen itu bisa dilihat dari alat monitor itu, tut, 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 begitu kan? Itu saturasi oksigennya akan terus berkurang sampai menjadi 0 baru dia wafat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, innal banat tuftahu bihinna abwaabul khair wal barakah. Innal banati tuftahu bihinna abwaabul khair wal barakah. Sesungguhnya anak-anak perempuan itu adalah sebab dibukakannya pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pada diri mereka terdapat kekurangan, tapi di sisi lain Allah jadikan pada diri mereka suatu keberkahan dan kebaikan. Baik, apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah thubutul khairi ala syai'in. Keberkahan itu adalah thubutul khairi ala syai'in, tetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. Sehingga keberkahan itu ukurannya bukan banyak atau sedikitnya sesuatu itu. Bukan itu ukuran dari keberkahan. Ukuran dari keberkahan adalah seberapa besar sesuatu itu membawa manfaat atau kebaikan bagi diri kita. Bagi diri kita. Ada orang kaya gajinya banyak kok cepat habis. Bisa jadi itu tidak ada keberkahan. Ada orang yang biasa-biasa saja, gajinya biasa-biasa saja, tapi kok awet, kok cukup selama sebulan. Bisa jadi gajinya itu ada suatu keberkahan. Atau makanan, ada orang yang makanannya enak-enak, tapi kok malah sakit, mungkin makanannya tidak ada keberkahan. Ada orang yang makanannya biasa-biasa, tahu tempe, tapi kok sehat, tidak pernah sakit. Padahal tahu tempe itu bukan termasuk 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Itu bahkan termasuk 3 sehat kurang sempurna. Ya, proteinnya ada, karbohidratnya ada, 2 sehat kurang sempurna. Orang kan makanannya biar sehat kan 4 sehat 5 sempurna. Ini orang nasi tahu tempe berarti 2 sehat kurang sempurna, tapi kok malah sehat. Mungkin ada keberkahan. Makanya Nabi SAW menganjurkan bagi orang yang selesai makan
itu dia tidak boleh menyisakan sedikit makanan di piringnya. Bahkan dia dianjurkan untuk menjilat-jilat jarinya. Apa hikmahnya? Karena kata Rasul, karena dia tidak tahu di mana letak keberkahannya. Makanya bisa jadi kenapa kok orang banyak yang sakit padahal makanannya enak-enak. Mungkin dia suka menyisakan makanan yang mana justru keberkahannya itu ada pada sisa makanannya itu. Dibuang sama dia sehingga dia makan makanan itu kenyang tapi tidak berkah. Baik, kembali kepada anak-anak perempuan. Terkadang dia menjadi sebab kebaikan dan keberkahan meskipun ada kekurangan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah anak-anak perempuan, istri-istri kalian itu, karena mereka juga perempuan para istri itu. Pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik, dengan lembut. Fa'asa an takrahu syai'an, fa'asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsiran. Karena bisa jadi engkau membenci sesuatu yang ada pada istri-istri kalian tersebut, tapi justru Allah menjadikan pada diri mereka kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Baik, kemudian berikutnya hadis ke 45. Anak itu menyebabkan orang tua itu pelit dan pengecut. Bunyan bangunan berarti. Kalau bunyan bangunan, bagaimana aku bersumpah wahai bangunan, itu nanti. Baca apa bacanya itu? Bunyan rumah berarti. Bagaimana aku bersumpah wahai rumah? Rumahnya diajak ngomong. Bunayya. Ya bunayya, karena dia perempuan ada tak marbuto, ya bunayya. Jadi dia tanya, bagaimana tadi aku bersumpah wahai anak perempuanku gitu. Kalau bunyan, bagaimana aku bersumpah wahai rumah? Bunyan. Bunayya. Fakultu lahu faqala a'udzu 'alayya al-waladu al-watu. Baik, al-watu ini luar biasa sekali. Kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, al-waladu al-watu. Anak itu punya keterikatan batin dengan orang tua. Ini luar biasa sekali. Jadi Imam Bukhari mengatakan al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak itu menjadi sebab orang tuanya pelit dan pengecut, takut. Mungkin karena misal ada orang tua ingin berinfak, mau dia kasih infak, dia mikir anak-anaknya. Engko anak-anakku mangan opo rek, gak jadi infak. Ada orang hutang ke dia, dia punya harta untuk dihutangkan, tapi dia ingat sama anak-anaknya, akhirnya nggak jadi dihutangkan. Jadi bisa membuat orang tua itu agak pelit sedikit,
Beda kalau orang nggak punya anak, masih bujang, oh dia bisa ngeluarin uang sebanyak-banyaknya. Tapi ketika orang sudah punya anak, dia mengeluarkan uang, khususnya bapak-bapak ya, dia kerja dapat uang, dia mau ngeluarin uang buat jajan dirinya sendiri aja udah mikir. Daripada gawe awakku mending gawe anakku. Daripada tak tukokno sego padang mending tak tukokno tahu tempe gawe anak-anakku yang mau makan gitu. Kalau dulu masih bujang kita mau beli apapun enak, kita gak mikir apa-apa. Tapi kalau sudah berkeluarga, laki-laki itu suka lebih mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Yang penting anak-anak jajan, ini uang sakunya anak-anak. Saya gak tahu dengan gitu apa enggak. Kalau saya iya. Jadi saya bisa dikatakan orang yang sangat hemat sekali. Hemat itu maksudnya mending dibuat anak-anak dibanding tak keluarin, eman lah tak keluarin. Jadi anak itu bisa mabakholatun, membuat orang tuanya itu pelit, bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Dan juga majabanatun, bisa membuat orang tuanya itu pengecut, penakut. Orang mau jihad, karena konsekuensi jihad itu mati. Dia ingat anak-anaknya, kok oleh aku mati ya opo, akhirnya gak jadi jihad. Nah seperti itu maksudnya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena al-waladu al-watu yang di akhir tadi itu. Karena anak itu punya keterikatan batin dengan orang tua. Sehingga batin orang tua tadi itu ada hubungannya dengan anak. Sehingga itu menyebabkan dia menjadi seorang yang pelit dan pengecut. Nah, langsung ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata suatu hari, wallahi ma alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar, demi Allah tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku cintai dibanding Umar. Falamma kharaja, tatkala Abu Bakar keluar rumah, roja'a, kemudian kembali lagi pulang ke rumah, faqala kaifa halaftu ya bunayya, dia tanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Abu Bakar punya dua anak perempuan. Anak pertamanya adalah si Asma, ya. Yang kedua adalah si Aisyah. Asma itu dari istri pertama. Dari istri yang kedua itu adalah Aisyah, karena ibunda Asma waktu itu belum masuk Islam. Saya lupa siapa nama ibunda Asma itu. Ummu Rumman kalau nggak salah, atau itu ibunda Aisyah, saya lupa. Dia tanya, kaifa khalaftu ayya bunayat, wahai anakku, gimana tadi aku bersumpah ya? Aku tadi bersumpahnya bersumpah apa gitu? Faqultu lahu, lalu aku mengatakan padanya bahwasannya tadi Abu Bakar bersumpah bahwa tidak ada seorang pun yang paling dia cintai di muka bumi ini dibanding Umar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya unda, Umar itu lebih utama dibanding aku. Ini bentuk apa ini? Bentuk tawadu. Umar itu lebih utama dibanding aku. Padahal secara dalil, secara nas, Abu Bakar lebih utama dibanding Umar. Apa bukti keutamaan Abu Bakar dibanding Umar? Bahwasannya yang menemani Nabi SAW dari kejaran Quraisy ketika hijrah adalah Abu Bakar. Terus yang kedua, bahwasannya Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau di hari menjelang wafatnya beliau. Nabi gak menyuruh Umar, Nabi menyuruh Abu Bakar. Disinilah para sahabat melihat bahwa Abu Bakar adalah orang yang layak menggantikan Nabi SAW. Seakan-akan pada perintah Nabi SAW ketika mengatakan, wahai Abu Bakar, imami manusia, itu terdapat isyarat bahwa Abu Bakar kelak nanti yang menggantikan Rasul SAW. Secara nas Abu Bakar lebih utama. Bahkan hadis khusus tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentang mimpinya Nabi SAW yang bertanya kepada malaikat di dalam mimpi, wahai para malaikat, bagaimana pendapatmu tentang kebaikan Umar? Maka malaikat mengatakan, kebaikan Umar itu adalah ketika kebaikan semua manusia di muka bumi ini, dari yang pertama sampai hari kiamat,
dikumpulkan, kemudian ditimbang dengan kebaikan Umar, maka kebaikan Umar lebih berat dibanding kebaikan semua manusia dari yang pertama dan yang terakhir. Kemudian Rasul tanya, bagaimana dengan Abu Bakar? Maka malaikat mengatakan, kebaikan manusia dari awal sampai akhir ditambah kebaikan Umar dan ditimbang dengan kebaikan Abu Bakar, maka kebaikan Abu Bakar lebih berat. Ini yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar lebih utama dibanding Umar. Tapi ternyata Abu Bakar mengatakan a'azzu alayya, Umar lebih utama dibanding aku. Luar biasa. Wal waladu al watu, dan seorang anak itu memiliki keterkaitan dengan orang tuanya. Kita ke bab berikutnya, ke hadis berikutnya yang terakhir. Hadis khamsa wa samanun. Hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi ibnu Maimun qala hadatsana ibnu Abi Ya'qub an ibnu Abi Nu'am qala kuntu syahidan ibnu Umar إذ سأله رجل عن دم بعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألوني عن دم بعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihananya minal dunya. Baik. An Ibni Abi Nu'am qala, dia berkata, kuntu syahidan Ibnu Umar, aku pernah menyaksikan Ibnu Umar. Sa'alahu rajulun an damil ba'udah, ketika seseorang bertanya padanya tentang darah nyamuk. Dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk, hukumnya darah nyamuk itu najis apa enggak? Dia tanya kepada Ibnu Umar. Faqala mimman anta? Ibnu Umar tanya, kamu dari mana? Kemudian dia mengatakan min ahlil Irak, aku dari penduduk Irak. Kemudian Ibnu Umar mengatakan undur ila hada, lihat orang ini. Kata Ibnu Umar, lihat orang ini. Penduduk Irak adalah penduduk yang terkenal dengan kedustaan mereka, yang terkenal dengan pengkhianatan mereka. Mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib dan juga mengkhianati siapa? Husain radhiyallahu anhu. Terjadi pengkhianatan oleh penduduk Irak 2 kali. Dan juga termasuk diantaranya hadis-hadis palsu. Itu kebanyakan dari orang-orang Irak saat itu. Maka Tuhan mengatakan undur ila hada, lihat orang ini. Hei, lihat orang ini. Unduru, orang banyak. Hei semua, lihat orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah, dia tanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah membunuh cucu Nabi alaihi wasallam. Kok bisanya dia tanya tentang darah nyamuk padahal dia telah menumpahkan darahnya cucu Nabi SAW. Kok bisa gitu loh? Ini pengingkaran Ibnu Umar terhadap penduduk Irak. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku mendengar Nabi alaihi wasallam itu bersabda, huma raihanayya minad dunya, sesungguhnya keduanya yakni Hasan dan Husain itu adalah raihanayya, wewangianku, minad dunya, di dunia. Taib. Ini adalah bentuk kedustaan dari penduduk Irak. Gak ada masalah dia tanya masalah darah nyamuk, gak ada masalah. Cuman masalahnya mereka punya track record, punya sejarah bahwa mereka telah menumpahkan darah dari orang yang mulia, kesayangan Nabi alaihi wasallam, melakukan pengkhianatan terhadap Husain radhiyallahu anhu, bahkan termasuk pengkhianatan terhadap Ali ibni Abi Thalib ketika peristiwa tahkim,
perdamaian antara Ali dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka yang enggak setuju mereka keluar dari barisan Ali yang bernama Khawarij. Dan yang setuju dengan peristiwa itu, maka mereka menjadi Syi'atu Ali, yaitu pendukung Ali. Dan pendukung Ali ini jamaah itu basisnya di Irak, tepatnya di Kufah. Dan Ali waktu itu dibunuh di mana? Di Kufah. Persis seperti dibunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar ini adalah termasuk orang yang waktu itu melarang Husain radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah. Karena awalnya Husain itu berada di Madinah. Kisahnya, bagaimana kisahnya? Coba saya tulis. Agak panjang, tapi tidak masalah. Pada tahun sekitar 60 Hijriah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah bin Abi Sufyan dia mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang baru menggantikan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia membentuk dinasti baru yang bernama Umawi. Iya, tapi Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dengan ridho dia. Jadi, lanjut. Kalau kita masuk lagi panjang lagi, kita fokus kepada si Husain ini. Nah, kemudian Muawiyah ini melantik anak yang bernama Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari semua sahabat, mereka membayar Yazid sebagai pengganti dari Muawiyah, kecuali 2 orang saja yang tidak mau membayar Yazid. Siapa 2 orang itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair Ibnu Zubair, dan yang kedua adalah Husain. Husain termasuk dari sahabat yang tidak mau membayar si Yazid bin Muawiyah. Maka kabar bahwasanya Husain belum berbayat kepada Yazid terdengar sampai kepada penduduk Irak, yang mana waktu itu penduduk Irak juga belum membayar Yazid, karena tentu barangkali tidak suka dengan Muawiyah, karena Muawiyah termasuk yang berseteru atau berselisih dengan Ali bin Abi Thalib waktu itu. Sedangkan orang Irak penduduknya siapa? Pendukung siapa? Pendukung Ali. Basisnya ada di Irak, tidak di Kufah waktu itu. Maka akhirnya mendengar Husain belum membayar Yazid, maka penduduk Irak ini mensurati Husain. Mengajak, wahai Husain, kami siap untuk membayarmu. Itu sumpahnya penduduk Irak waktu itu. Sampai akhirnya terkumpul 500 surat jamaah. 500 surat dari penduduk Kufah, dari penduduk Irak, tentang sumpah setia mereka untuk membayar Husain. Maka mendengar banyak surat yang sampai Husain tidak serta-merta percaya. Maka Husain mengirimkan sepupunya untuk mengcross-check benar enggak ini. Maka Husain mengutus sepupu yang bernama Muslim bin Atil untuk pergi ke Irak, mengcross-check ini benar enggak ini. Sesampainya di Irak ternyata benar. Akhirnya Muslim bin Atil ini menjadi wakilnya Husain dan dibaiat oleh penduduk Irak. Ini kisahnya seperti itu. Jadi sebenarnya nanti itu akan terlihat bahwasanya orang yang membunuh Husain itu dari Syiah sendiri. Baik. Berita baiat penduduk Irak kepada Muslim bin Aqil terdengar oleh Yazid. Maka Yazid yang dilakukan yang pertama, Yazid mencopot Nu'man bin Bashir. Yang waktu itu Nu'man bin Bashir merupakan gubernur Kufah. Nu'man, dia seorang sahabat, Nu'man bin Bashir, yang waktu itu dia seorang gubernur Kufah, dicopot oleh Yazid. Kenapa kok dicopot? Kenapa dia membiarkan orang-orang Irak berbayat kepada Muslim bin Aqil? Gitu. Nah, setelah dicopot, digantikanlah oleh orang suruhan Yazid yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ini yang membunuh Husain nanti. Ubaidillah bin
Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad ini dia menjadi gubernur Kufah. Gak banyak ngomong, dia langsung menindaklanjuti tentang peristiwa pembayaran ini. Maka dia mencari Muslim bin Aqil. Dicari, gak ketemu. Dicari informasi mana sih Muslim bin Aqil, cari informasi di sekitar Kufah. Akhirnya dia menangkap salah seorang teman dekatnya Muslim bin Aqil. Siapa namanya di sini? Hani bin Urwah. Dia menangkap Hani bin Urwah, ditangkap sama Ubaidillah bin Ziyad, diinterogasi. Ternyata berita penangkapan Hani bin Urwah ini terdengar oleh Muslim bin Aqil yang waktu itu belum kembali ke Madinah menemui Husain, belum balik. Jadi Husain ini lagi menunggu kabar dari Muslim bin Aqil, kan itu diutus untuk memastikan tentang penduduk Irak ini belum balik. Nah, karena temannya ditangkap Hani bin Urwah ini, maka Muslim bin Aqil bersama 4.000 pasukan mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Dari mana pasukan ini? Penduduk Irak. Menuju tempatnya Ubaidillah bin Ziyad. Dan luar biasanya adalah terjadi pengkhianatan dari 4.000 orang ini yang memboyong banyak sekali, sampai tersisa 30 orang saja. Sampai tersisa 30 orang saja. Akhirnya Muslim sama 30 orang ini dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Peristiwa ini belum diketahui oleh Yazid, karena Yazid tidak pernah memerintahkan Ubaidillah untuk membunuh siapapun. Jadi ini murni kebijakan dari Ubaidillah bin Ziyad selaku gubernur Kufah. Sebelum terbunuh Muslim bin Aqil, dia menyuruh seseorang yang bernama Umar bin Asad untuk menyampaikan tentang berita pengkhianatan orang Irak kepada Husain. Husain sudah siap-siap berangkat. Ketika Husain berangkat, maka Ibnu Abbas marah, "Kamu kemana?" "Mau ke Kufah." "Kenapa ya gini-gini ada orang yang berjaya kepada saya sekali?" Jangan. Banyak sahabat yang melarang Husain itu pergi ke Kufah karena mengingat pengkhianatan orang-orang Kufah terhadap Ali bin Abi Thalib. Maka Husain berangkat. Sampai akhirnya Ibnu Abbas mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa Husain berangkat. Dikejar dengan Ibnu Umar. Dikejar, ketemulah Husain. Diyakinkan, aku khawatir terjadi sebagaimana terjadi dengan bapakmu Ali. Akhirnya Husain menunjukkan kepada Ibnu Umar itu ada 500 surat baiat dari penduduk Irak. Akhirnya disudahlah. Astagfirullahaladzim. Ada Ibnu Umar, ya udah, aku titipkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Berangkatlah Husain beserta keluarga dari Muslim bin Aqil. Jadi nggak boleh pasukan, dia nggak pasukan, hanya rombongan, bukan pasukan, hanya rombongan. Di tengah perjalanan ketemu sama Umar bin Asad. Dikasih tahu sama Umar bin Asad, kembali ojo terus nih, karena penduduk Kufah telah itu sudah mau sampai kepada Kufah. Ketika ketemu Umar bin Asad, maka disitulah Husain mengatakan bahwa perpergian dia ke Irak itu sia-sia. Nah, Ubaidillah ini langsung segera mendengar berita bahwa kepergian Husain menuju Kufah. Maka Ubaidillah bin Ziyad ini langsung mengirimkan pasukan untuk menangkap si Husain radhiyallahu anhu. Berapa pasukan? 4.000 pasukan, banyak sekali. Terus ditambah pasukannya Umar bin Asad 1.000. Total berapa? 5.000 orang. Untuk menemui Husain dan menangkap Husain. Maunya itu agar mengajak Husain baiat kepada Yazid. Itu intinya di sini. Tapi Ubaidillah bin Ziyad ini tidak ikut dalam peristiwa penangkapan ini. Jadi yang berangkat cuma pasukannya toh, yang dipimpin oleh siapa itu, bisa tadi malam saya catat itu. Baik.
yang diberikan oleh Syamar bin Jauzan. Syamar bin Jauzan. Ini yang ini. Ketika pasukan ini ketemu Husain, maka Husain sudah tahu. Maka Husain mengajukan 3 permintaan, meminta 3 permintaan. Permintaan yang pertama adalah dia diizinkan atau diantar untuk kembali ke Mekah. Waktu itu Husain ketemu di mana? Di sebuah tempat yang bernama Karbala. Ini peristiwanya. Tepat tanggal 10 Muharram. Bisa bilang ini tempat apa namanya? Karbala. Karbun. Itu merupakan tempat yang jelek, bala, musibah. Tempat yang penuh musibah. Ketemu dengan pasukan Ubayyah bin Ziyad sebagai imam itu. Maka Husain minta 3 permintaan. Permintaan pertama dikembalikan ke Mekah. Permintaan kedua diantar ke Yazid untuk baiat. Karena Husain ingin merubah pendapat awalnya, dia ingin baiat akhirnya kepada Yazid untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Permintaan ketiga diizinkan untuk ke Turki, untuk berjihad di sana dan meninggal di sana. Maka mendengar permintaan Husain itu, Umar bin Asad mengirim utusan kepada Ubayyah bin Ziyad bahwa Husain minta PKI. Ubayyah bin Ziyad senang, tapi Ubayyah bin Ziyad punya ini penasehat. Penasehatnya bernama Sinan bin Anas. Yang tadinya Ubayyah senang dengan permintaan Husain tadi itu dipengaruhi dengan Sinan bin Asad. Apa ini? Apa yang musibah? Apa yang tunduk dengan Husain? Oh ini di sini. Udah, akhirnya kembalilah urusan itu dan diperintahkan untuk menangkap Husain, ditawan, dibawa ke hadapan Ubayyah bin Ziyad. Disitulah dipenggal kepala Husain. Dipenggal kepala Husain, dibawalah kepala Husain dan ditusuk-tusuk oleh Ubayyah bin Ziyad. Berita wafatnya Husain ini sampai kepada Yazid. Orang-orang Syiah menfitnah Yazid bahwa Yazid termasuk orang yang punya andil dalam pembunuhan Husain. Yazid tidak punya andil apapun, Yazid tidak memerintahkan apapun, bahkan Yazid tidak tahu kalau Ubayyah itu. Dia menangis, dia mendoakan laknat untuk Ubayyah bin Ziyad. Tapi yang dipermasalahkan oleh orang-orang adalah kenapa Yazid tidak mengisos Ubayyah bin Ziyad. Itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan oleh orang-orang Syiah sendiri juga. Kalau misalnya Yazid tidak ikut Anda, kenapa Yazid tidak mengisos Ubayyah bin Ziyad? Itu. Jadi ada 3 orang yang berpengaruh dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah Syamar bin Jauzan, yang kedua Sinan bin Anas, yang ketiga Ubayyah bin Ziyad. Antum tahu siapa 3 orang ini? 3 orang ini adalah pendukungnya Ali. 3 orang ini siapa? Pendukungnya Ali. Pada waktu terjadi perang Siffin, mereka mendukung Ali, mereka Syiahnya Ali. Sekarang orang Syiah mendustakan Ali. Yang dibunuh siapa? Mereka sendiri. Beserta komplotan orang-orang Kufah. 40 orang ini siapa ini? Orang-orang Kira. Yang awal dari pasukan Muslim bin Aqil membelot dan mendukung Ubayyah bin Ziyad. Yang awalnya berbahaya kepada Husain menjadi pasukan yang berbahaya kepada Ubayyah bin Ziyad. Dari 7 orang ini siapa? Orang Syiah mengaku sebagai apa? Kenapa dinamakan Syiah? Syiah itu yang mendukung. Syiah yang mendukung. Di Al-Quran ada wa min syi'atihi la Ibrahim. As-Saffat. Syiah itu yang mendukung. Mereka dulu mendukung Ali bin Abi Thalib untuk berkonfrontasi dengan Aisyah radhiyallahu. Maka mereka menamakan diri sebagai Syi'atu Ali, gitu kan? Maka sampai sekarang orang Syiah mengatakan diri sebagai Syi'atu Ali. Yang membunuh Husain Syi'atu
Bisa dia. Baik, sudah habis waktunya. Inti dari hadis yang terakhir ini adalah tentang pengingkaran Ibnu Umar terhadap penduduk Irak. Ibnu Umar mengingat sejarah yang telah lampau. Dan yang terakhir tentang darah nyamuk. Apa hukumnya darah nyamuk? Dalam fikih darah nyamuk bukanlah darah yang najis. Darah nyamuk, lalat, kutu, bangkainya suci, bukan sebagai bangkai yang najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi alaihissalam, "Idza waqa'at dubabu ala syarabi ahadikum," apabila lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, falyakmishu au falyanzi'hu, maka celupkan dia kemudian angkat lagi. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obat. Kalau lalat itu najis, maka minuman ini nggak boleh diminum. Dan Nabi tak mungkin menyuruh para sahabat untuk mencelupkan lalatnya ke dalam minuman karena akan menjadi najis, apalagi airnya sedikit. Air yang sedikit apabila kemasukan najis, meskipun tidak berubah warnanya, dia akan menjadi najis karena air yang sedikit tadi itu. Kalau lalat saja tidak najis, tidak merubah air yang suci menjadi najis, apalagi nyamuk. Sehingga dari sini para ulama mengatakan darah nyamuk yang kena ke pakaian ataupun kotoran lalat, kotoran nyamuk yang rumahnya banyak nyamuknya, biasanya pakaiannya ada hitam-hitamnya, itu kotoran nyamuk, itu tidak najis. Kalau seandainya najis pun, maka dia termasuk najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Sampun ada tanya? Assalamualaikum. Kita tahu kan si Arif Rofiqo ini sangat berbahaya bagi negara dan agama. Jelas. Tapi kenapa kadang seolah-olah mereka ini dilindungi? Seolah-olah dilindungi jadi disampaikan. Ya, kenapa seolah dilindungi? Itulah jelasnya prinsip demokrasi. Semuanya bebas. Bahkan aliran kepercayaan ada ribuan di Indonesia. Jadi nggak semua orang KTP-nya Islam itu Islam. Karena memang tidak ada aliran kepercayaan yang dimasukkan dalam undang-undang untuk menjadi agama. Sehingga mau nggak mau orang-orang kepercayaan itu harus memilih agama di antara agama yang disediakan untuk menjadi KTP tadi itu. Yang sebenarnya mereka tidak sholat, tidak percaya adanya Allah. Yang penting berakhlak baik. Itu adalah aliran-aliran kepercayaan dan jumlahnya ada ribuan di Indonesia. Jadi nggak semua yang Islam itu adalah Islam. Ada tetangga saya itu yang nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan, nggak pernah anu. Kalau diajak sholat ya nggak perlu, nggak penting sholat itu. Yang penting kita itu berakhlak baik, kata dia. Ini bukan torekot ya, bukan torekot. Memang murni aliran kebatinan. Beda dengan torekot ya. Kok torekot bukan kebatinan. Ini aliran kebatinan. Jadi kalau sudah kebatinan ini kafir. Bukan lagi Islam, ini kafir jelas. Karena dia nggak mengaku adanya syariat Islam, tidak mengikuti syariat Islam. Kalau kebatinan itu sudah jelas kafir. Itu. Tapi kenapa KTP-nya Islam? Karena kebatinan tidak masuk ke dalam agama, tapi dia termasuk ke dalam aliran kepercayaan. Nah, kenapa kok dilindungi? Itu adalah demokrasi. Negara menjamin kebebasan beragama bagi tiap-tiap orang. Tapi musibahnya adalah ketika negara menjamin kebebasan, yang dianggap nggak bebas itu mesti Islam. Saya heran. Yang dianggap merusak kebebasan itu selalu Islam. Padahal seharusnya ketika negara menjamin kebebasan, harusnya Islam pun dibiarkan bebas. Tapi realitanya adalah ternyata kadang Islam itu justru dianggap menjadi orang-orang yang merusak kebebasan. Coba antum cek kemarin yang peristiwa lepas jilbab itu. Apa alasannya dilepas jilbabnya? Bhinneka Tunggal Ika.
budaya. Karena paskibraka itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi identitas agama itu nggak boleh ada. Berarti nggak bebas Islam. Berarti nggak bebas. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kebebasan. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi ketika ada kaum muslimin yang memakai identitas keislaman dia, dianggap tidak Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kan prinsip Bhinneka Tunggal Ika-nya kan beda. Bukan kebebasan seperti yang kita pahami. Kebebasan versi liberal, kebebasan versi sekulerisme, kebebasan versi orientalisme. Itu kan, sehingga yang kena siapa? Orang-orang Islam. Selalu orang-orang Islam yang kena. Nah itu masalahnya. Ya, ini masalah dia. Jadi kenapa kok dibiarkan orang-orang Syiah? Itu masalahnya. Makanya kita bersyukur ketika ada saudara kita kaum muslimin dari organisasi lain yang mereka menjadi garda terdepan membantah Syiah Rafidhah. Kita bersyukur. Apalagi mereka yang dari organisasi lain ini punya taring di pemerintahan. Karena mereka yang punya taring di pemerintahan ini, mereka akan mencegah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan Islam, yang tidak berpihak kepada kaum muslimin. Mereka garda terdepannya. Kita patut bersyukur adanya mereka. Terlepas dari perselisihan atau perbedaan antara kita dengan mereka, tapi bagaimanapun mereka kaum muslimin dan mereka yang menjadi garda terdepan untuk menghalang-halangi itu. Contoh yang bersuara kemarin jilbab siapa? MUI. MUI punya taring. Kalau kita yang bersuara nggak didengar, siapa kita? Orang kecil kita ini. Tapi ketika yang bersuara itu adalah orang yang punya taring di pemerintahan, maka didengar. Karena pemerintah itu sifatnya tester, mengetes ombak. Ketika mengeluarkan kebijakan, pemerintah itu melihat reaksi kaum muslimin. Mereka nggak melihat reaksi orang Kristen, mereka melihat reaksi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin bergerak, klarifikasi. Ketika kaum muslimin nggak bergerak, maka jalan terus. Contoh sebelum jilbab apa? Kontrasepsi untuk pelajar. Siapa yang bersuara pertama kali? MUI. Menolak itu dengan keras. Padahal MUI ini bukan lembaga resmi waktu itu, di zaman Pak Harto itu. Saya pernah tahu itu, insya Allah dari yang saya ingat itu MUI itu adalah waktu itu digunakan untuk mengkoordinasi kaum muslimin dalam rangka memuluskan kebijakan Pak Harto. Yang saya tahu, yang saya dengar, wallahu alam itu benar atau tidak. Jadi dia bukan lembaga seperti, tapi pemerintah memperhitungkan MUI. Ketika MUI bersuara, kemudian kaum muslimin ikut bersuara, maka diralat alat kontrasepsi itu untuk pelajar yang nikah dini. Gimana pelajar nikah dini? Gak ada pelajar nikah dini. Pelajar ya pelajar, nikah dini. Yang awalnya ditap oleh Pak Jokowi hafidhahullah bahwa kontrasepsi ini untuk para pelajar, ketika bersuara kaum muslimin diralat. Kontrasepsi ini untuk pelajar yang sudah menikah dini. Ya, kalau menikah dini ngapain pakai kontrasepsi? Udah langsung aja, gak ada masalah. Tujuannya apa? Tujuannya itu kan awalnya menghalangi hamil di luar nikah. Agar tidak terjadi hamil di luar nikah di kalangan pelajar, dikasihlah kontrasepsi lah. Padahal disuruh zina berarti difasilitasi. Ya malah enak nanti. Yang harusnya mereka beli ke Indomaret mahal-mahal, ini nggak perlu beli, gratis. Udah sama pacarnya sudah langsung. Masih pelajar, yang penting tidak hamil di luar nikah. Itu tujuan awalnya. Ketika kaum muslimin udah berontak, baru. Demikian juga dengan Syiah. Universitas di Malang, salah satu universitas pernah mendatangkan toko-toko liberal dan toko-toko Syiah. Ya kan? Ketika kaum muslimin mulai bersuara, ini Syiah. Mereka batal mendatangkan toko tersebut. Kalau nggak ada yang bersuara, apa yang terjadi? Datangin. Karena di bagian atas itu sudah banyak orang-orang rusak, yang menyimpang udah banyak banget. Jadi kalau nggak ada reaksi dari kaum muslimin, ya mereka jalan. Itu. Jadi mereka itu menunggu reaksi dari kaum muslimin. Saya tahu ini dari mana? Dari seorang ustadz juga. Yang kebetulan ustadz ini juga bekerja di pemerintahan. Jadi dia ngasih tahu. Contoh lain, kebijakan pemerintah tentang pendidikan.
mereka mencanangkan program yang bernama normalisasi beragama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggerus pemikiran radikalisme. Maka ditanamkan atau dicanangkanlah program yang namanya normalisasi beragama, yang isinya adalah harus toleransi dengan sesama umat beragama, toleransi versi mereka. Jadi nggak boleh kita menaruh ujaran kebencian terhadap agama lain di muka umum, nggak boleh. Itu adalah misinya. Untuk memuluskan misi ini, maka dimasukkanlah misi ini kepada sekolah-sekolah SMP dan sekolah-sekolah SMA. Apa akibatnya dari bukan normalisasi agama ya, modernisasi beragama. Modernisasi beragama. Apa akibatnya? Akibatnya kita bisa melihat sekolah-sekolah negeri itu pelajaran agamanya dikurangin. Pelajaran agama itu udah seminggu sekali, dikurangin lagi. Mau jadi apa kaum muslimin? Tujuannya apa? Biar tidak fanatik dalam beragama, itu aja. Kalau nggak fanatik beragama, apa akibatnya kalau orang nggak fanatik beragama? Akibatnya adalah orang itu tidak punya kecemburuan dalam beragama. Apa akibatnya kalau nggak punya kecemburuan? Kalau nggak punya kecemburuan, agamanya mau dicaci maki, mau diapa-apain, dia cuek. Karena nggak ada kecemburuan beragama. Ini yang coba dilakukan oleh program pemerintah. Dan ini dirasakan oleh salah seorang teman saya di luar pulau yang kebetulan masuk ke bagian Dignas. Dan dia seorang salafi. Dia curhat, kalau boleh saya keluar dari sini, saya pengen keluar aja, nggak tahan rasanya. Tiap kali ketemuan yang dibahas itu terus ya, tentang agama terus. Bagaimana caranya anak-anak SD, SMP, SMA ini tidak terlalu fanatik terhadap agama. Tujuannya cuma satu, menghilangkan radikalisme. Padahal radikalisme itu di semua agama itu ada. Di semua agama itu ada. Yahudi ada, Kristen ada, Islam ada. Tapi kenapa selalu diserang kaum muslimin? Ya kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahud, Nasrani itu enggak pernah ridho sama kalian. Yahudi, Nasrani itu musuhan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Islam, mereka bersatu. Makanya Allah berfirman, innalladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu, sebagian yang lain itu penolong dengan sebagian yang lain. Mereka itu musuhan, tapi kalau sudah berhadapan dengan kaum muslimin, mereka bersatu. Ini masalahnya. Ya udah, kembali lagi ke situ. Terus gimana dengan kita? Sudah fokus dakwah, cuman masalahnya dakwah kita ini belum menyentuh atas. Ini masalahnya. Makanya tadi saya bilang kita patut bersyukur ada teman-teman kita yang di bagian atas masih menjadi garda terdepan untuk menghalangi hal-hal seperti ini. Ini masalah. Insyaallah seperti itu. Sampun nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.